Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan juga adalah hak segala insan. Merdeka dalam bebas berekspresi, merdeka dalam bebas memilih jalan hidup sendiri, dan merdeka dalam bebas berpendapat. Di momen Hari Kemerdekaan Indonesia, gue mencoba menyambangi puncak Gunung Sindoro. Sekaligus ingin merasakan seperti apa momen perayaan Hari Kemerdekaan di puncak gunung. Awalnya sempat ragu buat pergi 17-an di gunung. Karena faktornya cuma gua dan Ucup yang berangkat. Gua masih terbilang pendaki pemula. Tapi rasa penasaran semakin mengalahkan rasa keraguan gua. Ya udah, dengan tekad yang bulat, akhirnya kita berdua berangkat ke Gunung Sindoro untuk merasakan sensasi perayaan Hari Kemerdekaan di puncak gunung. Berangkat dari Terminal Tanjung Priok ke Terminal Mendolo Wonosobo. Dari Terminal Mendolo Wonosobo lanjut ke Basecamp Kledung. Kita bakalan nanjak via Kledung. Gunung Sindoro bisa juga disebut dengan Gunung Sindara atau juga Gunung Sundoro. Gunung Sindoro memiliki ketinggian 3150 mdpl. Merupakan sebuah gunung volcano aktif yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, dengan Temanggung sebagai kota terdekat. Gunung Sindoro terletak berdampingan dengan Gunung Sumbing. Kenapa Sindoro? Kenapa nggak gunung yang lain? Gunung Sindoro adalah salah satu deretan untayan gunung tinggi di Pulau Jawa. Merupakan salah satu gunung yang cukup populer di kalangan para pendaki. Mereka yang datang, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun mancanegara, mudah terhipnotis dengan segala keindahannya yang ada di sana. Ada beberapa jalur pendakian di Gunung Sindoro, yaitu via Kledung, via Tambi, via Banasari, via Alang-Alang Sewu, dan via Kledung yang paling populer di antara pendaki. Sekitar pukul 7 pagi, gue baru sampai Basecamp Kledung. Basecamp buka jam 9 pagi. Sebelumnya kita berdua tidak tahu bahwa persyaratan registrasi adalah harus lebih dari 3 orang. Nah, buat teman-teman yang ingin mendaki gunung, alangkah baiknya mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan pendakian gunung itu sendiri. Akhirnya kita berdua mencoba mencari rombongan lain yang untuk ikut nebeng registrasi. Akhirnya, singkat cerita, kita bertemu dengan pendaki asal Depok, yaitu Afif, Rian, Dwi, dan Egi. Setelah beres melakukan registrasi, kita melakukan pengecekan oleh petugas. Oh iya, lupa ngasih tahu. Kalau pendakian hari ini sangatlah banyak pendaki, dikarenakan mungkin banyak yang ingin merayakan momen Hari Kemerdekaan Indonesia di puncak Gunung Sindoro. Setelah beres melakukan pengecekan, kami pun mulai berjalan meninggalkan basecamp menuju pos 1. Himbauan buat teman-teman untuk menyediakan persediaan air yang cukup karena di jalur pendakian Kledung tidak terdapat mata air. Lo kayak mau pakai jetpack, cup. Oke, porter depan dong, lu bawa tenda sono. Sebenarnya dari basecamp ada ojek yang siap menghantar kita menuju pos 1. Gokarnya udah ada. Tapi karena di waktu yang berbarengan dengan panen tembakau, maka tukang ojek pun cuma sedikit. Karena mayoritas ojek Sindoro adalah petani tembakau, di mana ketika musim panen mereka akan fokus ke pertanian. Apaan? Tapi tidak begitu lama kami berjalan menyusuri pertanian tembakau, ada salah satu ojek yang menghampiri kita dan menawarkan jasanya. Gojek kita datang. Ayo, ayo. Oh, Akhirnya Ucup dan Afif naik duluan, disusul gua dan Rian. Sensasi naik ojek Sindoro ini cukup membuat ngeri ya. Pasalnya, tukang ojek mengendari motor cukup kencang di jalanan bebatuan yang licin. 6 bulanan ya. Oh, 6 bulan. Oh, 6 bulan sekali berarti ya. Jadi ada pengepulnya lagi atau emang masing-masing? Nah, ini gudang garam itu teman. Oh, nih yang megang gudang garam ya? Gudang garam kalau yang pengepulnya gudang garam. Sekilo ada harga berapa, Mas? Sekarang ya tergantung barangnya ya. Kalau barangnya bagus 60, 50. Oh, itu udah kering banget itu. Wah, udah kering. 60 ya. Kalau
Dan lihat saja, hampir motor gue terjatuh. Untung tidak. Santai. Nggak apa-apa. Gak kebayang kalau jatuh. Mungkin bakalan gagal buat ngedaki dan pulang penuh luka. Buat teman-teman yang nyalinya kurang, mending jangan coba-coba deh. Lagian, dari base camp ke pos 1, sekitar 1,5 jam lo jalan kaki. Kalau naik ojek cuma 15 menit. Iya, 15 menit dengan sensasi yang mendebarkan kalah wahana roller coaster. Tapi, alangkah sialnya, gue dan Rian merasa ditipu oleh tukang ojek. Karena tukang ojek menurunkan kami di tengah jalan dan berbohong bahwa pos 1 berada setelah tanjakan. Nyatanya, pos 1 itu masih jauh banget. Ya udah, terpaksa kita jalan kaki dengan perasaan kesal. Tadi aja kita tinggalin aja ya. Setelah sampai pos 1, sudah ada Afif, Ucup, Egi, dan Dwi. Mereka sampai duluan karena tukang ojeknya mengantarkan mereka sampai pos 1. Asyik gue dibegoin tukang ojek. Di pos 1 ini merupakan pangkalan ojek Sindoro. Di pos 1 ini juga sudah ada warung yang berjualan. Dari pos 1 ke pos 2, perjalanannya sekitar 1,5 jam. Kondisi jalur pendakian mulai terjal dan sulit untuk dilalui. Bongkahan batu yang besar plus jalur yang berkelok harus dilalui. Diharapkan hati-hati untuk teman-teman, dan jangan lupa membawa masker atau buff karena jalannya sangat berdebu. Dari pos 2 ke pos 3, pendakian ke Gunung Sindoro baru benar-benar dimulai. Jangan berharap treknya masih sedikit santai seperti di jalur sebelumnya. Tingkat kemiringan sudah semakin meninggi dan kondisi jalan yang bebatu akan semakin menguras energi. Belum lagi, jarak dari pos 2 ke pos 3 terhitung jauh sehingga akan sangat menguras tenaga mengingat kondisi jalan yang makin sulit. Pos 3 merupakan pos yang disarankan untuk mendirikan tenda. Selain areanya yang luas dibandingkan pos lainnya, pos 3 juga lumayan tertutup dengan pepohonan sehingga lebih nyaman untuk bermalam. Tapi, nyatanya setelah kita sampai pos 3, lahan untuk mendirikan tenda cukup sempit karena sudah banyak tenda pendaki yang berdiri. Mau memutuskan untuk ke camp Sunrise juga nggak berani, takutnya di sana lebih padat, mengingat karena cukup banyak pendaki yang mendaki hari ini. Ya udah, akhirnya kita dapat tempat mendirikan tenda walaupun tidak datar tanahnya, sedikit miring. Secepatnya membangun tenda. Sempet-sempetnya bermaksi. Coba dulu ya. Jangan dulu. Gua pantek dol. Waduh. Gua dan Ucup mencoba buat masak, karena kita semua sudah merasa sangat lapar. Yang gede. Setelah semuanya beres dan Keril masuk ke dalam tenda, gua memutuskan buat istirahat, niatnya buat nunggu sunset. Nyatanya, ketika sunset gua kebablasan tidur. Hari pun berganti malam. Suhu di Gunung Sindoro tidak sebegitu dingin di Gunung Prau. Kami semua sepakat untuk summit jam 12 malam, maka kami tidur cepat. Perlu diingat bahwa untuk ke puncak Sindoro dari pos 3 tempat kita ngecamp butuh waktu 5-6 jam. Melewati sunrise camp dan pos 4. Kami pun bangun jam 12 untuk makan dan mau mulai summit.
Di bawah kotor masih. Ya, cuma aja. Kami akhirnya sampai jam 1 malam. Jalanan dari pos 3 ke Camp Sunrise sekitar 30 menit. Dari Camp Sunrise ke pos 4 memakan waktu perjalanan 2-3 jam perjalanan. Perjalanan menuju pos 4 area Batu Tata Gunung Sindoro jauh lebih susah dari pendakian pos ke pos sebelumnya. Jalanan makin terjal dan bebatuan yang harus dilewati semakin luas. Sebenarnya di pos 4, meski memang areanya terbuka, cocok dijadikan tempat untuk menyaksikan sunrise sembari menikmati pemandangan Gunung Sumbing yang begitu dekat, Gunung Merbabu dan Gunung Merapi yang berhadapan hingga gunung lainnya di sekitar Jawa Tengah. Gua sampai pos 3 itu jam 3 pagi. Gak heran, banyak orang yang bilang bahwa Gunung Sindoro adalah puncak harapan semu. Kenapa puncak harapan semu? Karena ketika menanjak ke puncak, kita melihat bahwa itu adalah puncaknya. Nyatanya, bukan, bahwa itu adalah bukit-bukit yang harus kita lalui. Banyak juga yang menyebutnya tanjakan penyesalan. Gua pun dipaksa melewati 6 tanjakan penyesalan yang super PHP. Gue pribadi mengira bahwa puncak hanya tinggal setanjak lagi. Ternyata masih ada beberapa tanjakan lagi yang begitu curam yang harus didaki sebelum sampai puncak. Tenda. Wow. Tenda itu. Masih ada 3 jam lagi sampai puncak. Ingat, jangan terburu-buru. Karena perlu diingat, kita harus hati-hati ketika melakukan navigasi di malam hari. Jangan terburu-buru, selalu ingat keselamatan adalah yang utama. Puncak adalah sebuah bonus, yang terpenting adalah keselamatan. Sekitar pukul 5 pagi, gue udah ngerasa begitu down karena kesal dengan tanjakan penyesalan yang begitu PHP. Tetapi, mentari pun memberi semangat mengintip dari ujung cakrawala. Wah, gila sih. Hamparan gradasi oranye begitu membakar semangat gue. Cuma bisa takjub dengan apa yang gue lihat di depan mata. Sumbing yang kokoh dan merbabu Merapi yang begitu kokoh juga di belakangnya. Lagi-lagi Indonesia mampu menunjukkan surganya di depan gue. Itulah mengapa gue lebih tertarik pergi ke tempat-tempat di Indonesia ketimbang pergi ke luar negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa gue juga akan pergi ke luar negeri. Tapi gue lebih cinta pergi-pergian ke tempat Indonesia. Karena Indonesia selalu sukses menghibur gua. Entah itu dengan alamnya yang kaya, budaya yang mempesona. Semuanya ada di Indonesia. Di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74 ini, semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin merangkul. Bung Karno pun pernah berkata bahwa dia lebih suka pemuda yang merokok dan minum kopi sambil berdiskusi tentang bangsa ini ketimbang pemuda kutu buku yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mari kita berdiskusi, apakah kita sudah merdeka? Jawabannya adalah sudah. Ketika kita menganggap kita belum merdeka, sudah jelas bahwa kita belum mampu menghargai jasa-jasa pahlawan kemerdekaan Indonesia. Mari sama-sama kita bangun Indonesia kita. Kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Kita yang turut andil dalam memajukan negeri ini. Ingat, kita bukan turis di negara sendiri. Jadi tetap jaga dan rawat alam kita. Sekali lagi, selamat Dirgahayu Indonesia yang ke-74.
Aduh.